Saya ulangi pertanyaan saya. Kalau Tuhan Kristen sama dengan Tuhannya Musa, di mana ada tertulis Roh Kudus di dalam Torah, dan di mana Musa menyembah Roh Kudus? Karena Tuhanmu tiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di mana Tuhannya Musa itu menjadi manusia? Tunjukkan data dan dalilnya. Cetar kan? Kalah debat. Bobok. Pengacara nggak laku jadi debater ya gini, sobat. Kalah debat. Aduh, nggak tega aku. Diam dek. Kalau Ya, masih data siap. sumber dari AI, kasihan deh, kasihan. Ya, coba tunjukkan kalau di Terima IA kasih. ada data yang banding. Oke, silakan. Diam, dek. Kalau kau bawa ini ke pengadilan, pantas kau nggak laku jadi pengacara. Kalau ngomong itu nggak ngerti kodek, nggak ngerti manuskrip, ngapain saya jelasin? Kodek aja nggak ngerti, beda dengan naskah manuskrip itu Aduh, berat deh kau cari. Coba kau cari aja tuh manuskrip dengan kodek itu bedanya apa? Tak perlu lagi ku ajari lagi ya. Jadi kalau kau hanya berharap dengan cara-cara yang membodohi ya. Kita di sini teman-teman semua tujuannya supaya orang jadi cerdas. Beda dengan pendusta. Pendustanya ngomong-ngomong, makanya ku tanya dari tadi, kalau memang bahasa itu sampai hari ini Yahweh itu dipakai bahasa Yahudi. Kau tipu-tipu saja ini. Kau ngomong dengan bangsa Yahudi tadi itu apa ini ngomong? Sejak kapan sejak kapan bangsa Yahudi mengatakan Yahweh itu Allah? Allah. Ku tanya simpel saja, kau tidak berani menjawab. Yahweh itu sejak kapan memanggil Allahnya itu Allah? Kau ini pendusta. Makanya kau bilang tadi ini ada di Keluaran ini. Kau ini ngomong apa, Nandar? Kau tanya semua satu bangsa Yahudi itu di Israel tuh, tanya di situ. Kau kenal Allah enggak? Tuhanmu Allah enggak? Bukan. Allah saja membenci bangsa Yahudi kok. Allah saja yang kau ketahui bahwa itu mereka mengatakan kalian ini Muhammad itu keturunannya Ismail. Yahudi itu keturunannya Ishak. Kami mengetahui Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan kami sesuai dengan sejarah. Kalau kau itu keturunan Ismail, keledai liar disebutnya. Makanya mereka nggak percaya dengan Islam. Ini makanya kalau ku hanya jelasin seperti ini aja orang semuanya ngerti. Kau pengacara hanya ngomong, apa ya leletnya apa sih ini? Sudah aku bilang bahwa Musa itu tadi menuliskan bahwa ada firman. Kejadian 1-3 ini ada yang namanya Allah. Ada yang namanya roh di Kejadian 2 ini. Roh Allah melayang-layang. Ada yang namanya berfirmanlah Allah. Semua ini satu paket Kejadian 1-3 ini. Musa menuliskan itu, tetapi tidak menerangkan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti yang digenapi dalam Yohanes 1 ayat 17 tadi. Aduh, kau ini lelet sekali makanya ini. Ya, semua orang yang membaca seperti ini jelas. Nih, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sebab hukum Taurat diberikan kepada Musa, tetapi kasih karunia dan kebenarannya datang oleh Yesus Kristus. Jadi tidak pernah yang namanya bertentangan. Di dalam kekristenan tidak pernah bertentangan dengan sejarah bangsa Israel. Kau cari dimanapun sumber sejarah, bukan seperti Muhammad yang omong-omong saja. Bangsa Israel pun yang namanya menolak Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, tetapi mereka tetap menaruh secara fakta sejarah, Yesus itu mati, bangkit, dan terangkat ke surga. Tidak seperti Muhammad dan Allahmu. Ngomong bahwa ini dijadikan diserupakan, tetapi tidak pernah ada sumbernya. Minimal, Nandar, kalau Allahmu itu benar, tunjukkan satu bukti bahwa yang tidak disalibkan itu, diserupakan itu, kau tunjukkan nih orang yang diserupakan. Minimal Allahmu punya novum. Minimal Allahmu punya yang bukti baru. Ini tunjukkan, nih Muhammad, kuburan dari yang namanya orang yang diserupakan. Itu aja simpel kalau memang Allahmu itu nyata dan benar. Sedangkan Allahmu saja tidak boleh dikatakan bergaul dengan yang namanya bangsa Yahudi.
Allahmu saja membenci bangsa Yahudi. Wahai orang beriman, janganlah menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Oleh karena itu, mereka saja Allahmu membenci bangsa Yahudi. Dia tahu bahwa bangsa Yahudi dan Nasrani itu berteman baik. Sedangkan kau mau membantah Allahmu. Allahmu itu dari mana? Nih, Allahmu. Kutanya, sejak kapan Musa menyembah Tuhan di negeri Mekah? Kau nggak bisa jawab. Kau lari ke Mazmur Daud lagi. Kau yang dari tadi ngomong Torah, apalah, pakai bahasa ini. Mana Musa menyembah Tuhan di negeri Mekah? Ngambil dari Mazmur lagi. Ini memang pelangap-pelongo ini. Ngomong tentang Taurat, tentang Musa. Tiba-tiba Mazmur lagi. Itulah kebodohan. Makanya jadi pengacara itu yang benar, supaya dipakai. Waktu habis, Robert. Waktu habis, ya. Baik. Ya, habis. Sekarang giliran kau lagi ya. Iya. Terima, Bet. Di-mute, Bet. Aduh, Robert ternyata gua kira berilmu. Di-mute, Bet, ya. Baik, ya. Nih, perhatikan, Bet. Ya, kamu tahu kenal Rita Wahyu nggak? Nih, teman-teman. Aku tunjukkan data. Jadi ada satu-satunya orang Kristen di Indonesia yang pakar Ibrani adalah Rita Wahyu. Beliau ini seorang doktor teologi yang langsung sekolah di Israel, teman-teman ya. Silakan kalian lihat biografi Ibu Rita Wahyu. Apa di sini, Robert? Pemakaian nama Yahweh sebagai nama apa? Nama berhala, jederkon. Jadi ini loh. Ini kalau misalnya di persidangan, Rita Wahyu bisa dijadikan saksi ahli. Karena beliau ahli bahasa Ibrani, ahli di dalam original teks ya. Dan kalau kita lihat, Robert, ini saya bacakan di dalam Markus 12 nomor 9 ya. Di sini dikatakan apa? Ini Yesus mengatakan apa? Shema Yisrael, Morio Alohan, Morio Hazu, jederkon. Aduh. Jadi Yesus gak kenal Yahweh, yang Yesus kenal adalah Allah. Itu Yesus juga kenal Allah. Ya, ini loh Robert, datanya dari kalangan Kristen sendiri, Rita Wahyu, pemakaian nama Yahweh sebagai nama berhala. Nah, Yahweh ini sebenarnya siapa? Ini Yahweh nih, kamu mau tahu Yahweh? Nah, ini Yahweh, patung anak sapi. Jeder kan. Ini data dari Kristen loh ya. Kalau kita lihat, kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat nih. Kita lihat teman-teman ya. Nih, lihat Robert, yang ngelamun. Lihat nih. Yahweh adalah dewa cuaca. Ceder kan. Aduh Robert. Aduh. Yahweh apa Bet? Pak Robert, Yahweh adalah dewa cuaca. Makanya saya dari awal mengatakan umat Islam tidak mungkin mengganti, tidak ada Tuhan selain daripada Yahweh, karena Musa tidak pernah mengenal Yahweh. Yang dikenal Musa adalah Allah. Saya tunjukkan lagi datanya. Yahweh itu nama berhala, sapi, patung anak sapi, itulah Yahweh. Ini Robert. Pak Robert perhatikan, ya. Ini apa ini Robert? Ini lebih tua daripada kodek Leningrad dan Alope kodek. Saya bacakan, ya. Annallahu, sesungguhnya Allah, Robuka Tuhan kamu, allazi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Kau rekam, sampaikan kepada Rita Wahyu dan Bambang Nurseno. Benar nggak yang saya katakan di sini? Saya hanya membacakan apa yang terdapat di dalam literasi Yahudi. Cederkon, bubuk. Ya. Sekarang saya ulangi. Kalau Yahweh adalah nama dewa berhala, ada. Ya, kalau Allah adalah Tuhannya Musa, ada. Saya sudah menunjukkan datanya loh. Kamu bahas penyaliban. Setelah ini berani nggak kau bahas penyaliban dengan saya? Berani nggak? Kita maraton nih. Setelah ini kita debat masalah penyaliban. Berani nggak? Saya dapat dan mampu membuktikan kalau Yesus tidak disalib. Yang disalib adalah Yudas. Berani nggak kau?
Oke, saya ulangi pertanyaan saya. Kau itu nggak cocok jadi debater. Jadi pengacara Pak Robert nggak laku buka rental PS. Dulu namanya PC The King. Tiap hari, tiap pagi sampai malam live terus. Nggak laku kan karena nggak on cam. Dilaporkanlah Pak Robert Lele sama si Malikil Al-Malak. Karena dilaporkan ganti nama jadi Mata Pisau. Ya, sekarang saya bongkar namanya Robert William Raja. Pak Robert William Raja, dengan hormat saya bertanya kepada Anda, di mana Musa nyembah Roh Kudus dan di mana Musa menyembah Tuhan yang berbentuk manusia? Kalau Tuhan Kristen adalah sama dengan Tuhannya Musa, pasti yang namanya Tuhan itu bako, abadi selamanya. Di mana Musa nyembah Roh Kudus? Gak usahlah yang menyembah Roh Kudus. Di mana Musa menulis Roh Kudus di dalam Torah? Cederon, bubuk. Gak tega tuh. Teman-teman, kita masa kalah win sampai 18 kali PK nih. Kasihan. Mulai kemis. Minta dulu. Minta. Oke, terima. Pak Robert jangan emosi. Minta dulu, minta. Silakan. Pak Robert, gak usah emosi. Silakan. Ya, diam. Endang. Ya, jadi Endang, ya, kau ngomong saya apapun, ngomong apapun itu tidak akan yang namanya menghilangkan kebenaran di dalam Alkitab kami. Kau mau serang saya secara pribadi apapun, tidak akan menghilangkan kebenaran yang ada. Bahwa Allahmu bukanlah Tuhan yang sama dengan Tuhannya Musa. Kau mau menyerang saya secara pribadi seperti apapun, mau ngomong PC The King, mau ngomong apapun, tetapi kebenaran yang benar hanya adalah dari Tuhan yang benar. Tuhan kami menyatakan kasih-Nya kepada kita semua, karena memang Dia adalah Tuhan yang benar. Bukan Tuhan yang omon-omon, yang hayalan saja. Tidak ada. Kau ngomong dari tadi hanya tentang hayalan saja. Kau ngomong apa? Tidak ada yang kau buktikan dari tadi. Kau ngomong itu hanya kosong. Makanya kau nggak pernah jadi pengacara. Kau ini mungkin hanya magang baru terus datang. Sudah Endang Sunandar. Kantormu tidak ada. Sorry ya. Kau nggak tahu apa yang saya lakukan. Kau hanya bisa nyinyir. Kau ngomong kantor saya. Kau ngomong usaha saya. Kau punya apa? Ngemis aja kau dari tadi minta-minta. 18 win ini terus kau minta. Minimal saya sekali menang dong. Itu cara kau berdebat. Hah? Kau menyerang pribadi hanya karena ngomong-ngomong. Ayo dong saya menang dong. Kau ngomong tentang yang namanya di mana Rita Wahyu ngomong kayak gitu. Ini kesimpulannya jelas kau tipu-tipu saja. Memang kau pendusta. Iblis adalah bapa dari segala pendusta. Nih, kau buka data dari yang namanya ini kan. Nih, kesimpulannya ada di sini. Sejak kapan itu ada kesimpulan kau hanya ngomong tentang judul clickbait, botol. Nih, YHWH dianggap secara salah, yaitu dianggap sebagai ilah atau berhala. Namun demikian, kesalahan ini tidak menjadi. Baca aja di sini. Kalian jangan ngomong baca clickbait, baca judul terus merasa bahwa ini sumber yang tepat dari Rita Wahyu. Kau baca isinya. Makanya kau jangan hanya menghafal isi clickbaitnya saja. Itu pengacara kok baca judul. Pengacara itu membaca isi sesuai dengan topik yang jelas. Isinya, konteksnya apa. Mulai lari lagi. Sudah kalah di sini tentang Musa itu bukan Tuhan, bukan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Kau mau lari lagi tentang yang namanya yang lain. Buktikan lagi. Musa tidak pernah menyembah Tuhan di negeri Mekah. Nih, Muhammad diperintahkan menyembah Allah Tuhan di negeri Mekah. Musa tidak pernah. Sejak kapan Musa menyembah Tuhan di negeri Mekah? Sejak kapan? Kutanya kau, sejak kapan? Tidak ada. Kutanya kau tentang roh. Tidak ada. Kalau Muhammad itu tidak tahu tentang roh. Nih, Muhammad menjawab, kalau yang namanya tentang roh. Tadi kutanya kau tentang roh, kau kabur. Nih. Surah Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh tidak termasuk urusan Tuanku, sedangkan kau tidak diberi pengetahuan sedikit. Orang tanya tentang ruh, malah, lu bukan urusan lu. Muhammad jawab sekali enaknya begitu. Makanya berbeda dengan yang dikatakan
Musa tadi. Allahmu tidak mengerti apa-apa tentang ruh. Ini Allahmu yang mengatakan ketika waktu orang bertanya tentang ruh, nih Allahmu bilang apa? Bukan urusan lo. Nih, surah Al-Isra ayat 85. Ruh itu bukan termasuk urusan lo. Sedangkan kamu diberikan sedikit pengetahuan, Allahmu bilang apa? Tidak ngerti tentang ruh itu. Makanya kau ngomong tentang Roh Kudus, kau nggak ngerti apa-apa. Allahmu saja bilang mengatakan, itu bukan urusan lu. Lu nggak usah yang dengar yang namanya roh. Ya, jadi itu teman-teman. Kalau lu mau ngomong di sini bahwa apa yang ada, kau mau menyamakan, mau mencari kesamaan, kalian itu sumbernya dari mana? Dari jelas dari berhala kok. Dulu kalian menyembah batu, kemudian Muhammad datang, baru mulai dirubah dari yang telanjang mulai pakai kain ikram. Ya, itu sejarah panjang. Apa yang ada di dalam Ka'bah itu kalian cari sejarahnya. Jangan kalian hanya dengar-dengar dongeng-dongeng palsu. Saya kira di sini ya Anda tidak menjawab apapun. Kalau memang mau topik selanjutnya, kita lanjut lagi dengan topik yang lain. Tapi kita tutup ini, nanti kau jawab dulu, setelah itu saya closing ya. Ya itu aja buat kau, supaya kau mulai belajar lagi. Karena berat ini. Bubuk, Romet. Oke, Bet. Kita mulai ya. Gua jawab, gua closing ya. Jadi gua 10 menit berarti ya. Oke? Enggak. Gua jawab dulu nih. Lu 5 menit aja. Enggak, lu closing aja. Lu, saya nggak ada pertanyaan lagi. Ya. Langsung aja. Supaya saya closing 5 menit. Ya udah. Kok 10 menit sih? Iya. Oke ya. Setelah ini kita tiba-tiba lu closing lu semuanya. Udah jangan tantrum. Oke, teman-teman ya. Kalau Tuhan Yahudi dengan Tuhan Islam itu sama, itu dikonfirmasi oleh orang Yahudi. Kita lihat ya. Ini ada seorang rabi Yahudi diwawancarai. Apakah Allah itu sama ya dengan yang disembah oleh orang Yahudi? Kita lihat nih. Allah, which is, we use that word all the time. We have the same God as the Arabs. We believe in the same one. Kita memiliki Tuhan yang sama dengan orang Arab, jederkon. Ini pengakuan orang Yahudi loh. Ini pengakuan orang Yahudi, Rabi Yahudi, bahwa Tuhan orang Yahudi sama dengan Tuhannya Arab nih. Kita memiliki Tuhan yang sama dengan orang Arab. Saya ulangi lagi. Allah, which is, we use that word all the time. Allah itu diambil dari kata alikah dalam bahasa Ibrani. Oke, kita lihat. We have the same God as the Arabs. Same God, one. Lu ngerti bahasa Inggris nggak? We have same God with Arab. Ya, kita memiliki Tuhan yang sama dengan orang Arab, jeder. Sekarang saya tanya, di mana orang Yahudi mengakui kalau Tuhannya sama dengan orang Kristen? Cari satu video orang Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhan Yahudi adalah sama dengan Tuhan Kristen. Sampai dunia kiamat kurang 2 hari, tidak bakal kau temukan orang Yahudi Tuhannya sama dengan orang Kristen tuh nggak pernah ada. Ceder kan, bobok. Aduh. Oke, teman-teman lihat ya berikutnya ya. Islam. Nah ini yang kedua adalah Rabi Topia Singer, diakui nih orang Yahudi ya. Worship the same God. Nah, Islam dan Yahudaisme menyembah Tuhan yang sama. Tuh jederkon, ini Rabi Topia Singer. Bubuk jederkon. Tanya orang Yahudi, orang kalian ke Yerusalem aja, ke tembok ratapan kalian diludahi sama orang Yahudi. Oke, ini kita boleh cari kok di berbagai macam platform. Tuhan Yahudi dengan Tuhan Islam itu sama, yaitu Allah. Dan kami tidak mungkin Tuhannya sama dengan Tuhan Kristen. Kenapa? Karena Tuhan Kristen ya begini. Ini di NTT ya, kau lihat nih. Oh, ini Tuhannya Kristen. Tuh, Flores, di Flores. Di Flores ini lihat. Tuh, lihat orang Flores. Tuh lihat. Tuh lihat orang Flores. Ya, ke Kabupaten Flores, cium Tuhan kata itu. Cederkon. Kami tidak pernah menyembah Tuhan berbentuk batu. Tuhan yang batu itu adalah Yesus. Saya tunjukkan, Yesus adalah batu, ada itu ya.
Setelah ini kita bahas penyaliban ya. Nah, kau baca ini. Yang batu itu Yesus. Coba ini baca. Yesus adalah batu, jederkon. Aduh. Ya, si Lukas, muridnya si Paulus aja mengatakan Yesus adalah batu. Kalian penyembah batu. Karena orang Kristen di dalam kitabnya ternyata Yesus adalah batu. Sekarang saya tanya, kau cari di dalam Quran, kau cari di dalam hadis, ada enggak hadis dan Quran menyatakan Allah adalah Hajar Aswad? Kau cari sampai dunia kiamat kurang 2 hari, kau enggak bakal menemukan itu. Tetapi kalau kau bertanya, Nandar, di mana Tuhan Kristen itu adalah batu? Saya ada datanya. Tuhan Kristen itu adalah batu. Ini loh. Ya. Yesus adalah sampai dimerahin nih teman-teman sama penulis Alkitab. Yesus adalah batu yang dibuang. Aduh, ternyata Yesus adalah Tuhan yang dibuang, batu yang dibuang. Ayo kan, Bet, belajar lagi Pak Robert ya. Mungkin masalah kepengacaraan Anda lebih senior dari saya. Kita sama-sama dari Peradi, kau dari Peradi, OA kita sama, organisasi advokat sama. Gua baru disumpah di Pengadilan Tinggi Bandung itu 2019 ya. Mungkin gue junior, tapi masalah debat gue dari 2009. Debat di Facebook. Gua sudah famous dari zaman Facebook. Teman-teman, terima kasih. Ternyata Robert tidak mampu membuktikan kalau Tuhannya Musa adalah Tritunggal. Tetapi Tuhannya Musa berdasarkan fakta dan data adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya kurang berkenan di hati orang Kristen. Terima kasih Pak Robert. Setelah ini kita berdebat masalah penyaliban. Ceder kawan, jangan ngelamun Pak Robert. Mute dulu ya. Ya, silakan. Kasian ini. Ya. Jadi mute dulu Nandar. Kau ini Endang ini memang kalau masa teman-teman lihat kualitas kalau pengacara dari video itu lu biji mana sih? Itu bukan, kita buktikan dengan data yang ada bahwa Allahmu itu adalah berbeda dengan yang disembah Musa tuh nyata. Nih, Sahih Bukhari 4027, dulu kami menyembah batu kok. Ini batu yang masih disembah. Tadi kau minta apa? Hajar Aswad itu apa? Ini batu yang bisa hapus dosa. Sejak kapan Musa datang menghapus dosa di sini? Sejak kapan Musa sujud di sini? Kutanya kau, ketika kau mengatakan seperti itu, kau paham gak sejak kapan Musa datang hapus dosa di sini? Hei, kalian ini, nih, sejak kapan Musa dulu menyembah batu? Kalian ini kok nggak ngerti? Kok pakai kata rabi-rabi itu dia menjelaskan tentang suatu hal yang berbeda. Seluruh yang menciptakan dunia ini dikatakan bahwa Tuhannya hanya satu, tetapi Tuhan yang benar adalah bangsa Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Mereka tidak mengakui bahwa kalian itu karena Allah yang dikatakan kepada Abraham itu memang benar. Dia punya keturunan namanya 2 anak, Ishak dan Ismail. Memang yang dikatakan itu seperti itu melalui Allah yang mengatakan. Coba kau tanya mereka, apakah mereka menyembah Allah? Tadi kan sudah kutanya, kalau memang seperti kau bilang Allahmu itu sama dengannya, mereka tidak akan pernah mengatakan menyembah Allah. Kau sakit jiwa ini. Kemudian kau katakan, ya kau tidak berani menjawab bahwa tiada Tuhan selain Yahweh. Kalau memang Allahmu itu sama dengan Yahweh. Ngomong sibuk nama-nama saja ya. Jadi teman-teman semua, saya kira ya hemat saya gini teman-teman. Apa yang kita sampaikan dengan data-data yang ada, kita di sini untuk menyampaikan kebenaran teman-teman semua. Yang ada di Komal sebelah ya yang Islam, saya tujuannya untuk menyampaikan kebenaran. Ya, kami berbeda Tuhan, jelas. Justru itulah yang namanya toleransi. Karena Muhammad di dalam surah 6 ayat 91 mengatakan, aku diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Ya, kemudian Allah itu menyuruh supaya jangan menyembah. Kalau kau katakan bahwa
Siapa yang mengatakan bahwa Kristen dan Yahudi itu bersama? Ini Al-Maidah 51 sudah sangat jelas. Ya. Nih, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Ya iyalah, kami punya sejarah yang sama. Allahmu sendiri yang mengatakan bahwa kami itu satu. Nih, Allahmu dalam Al-Maidah 51 sudah katakan bahwa jangan kau berteman dengan mereka orang beriman. Kalau enggak kau sama seperti mereka, jederkon. Bukan kami dengan ngomong-ngomong. Ya. Jadi kita itu ngasih tahu kebenaran. Segala sesuatu teman-teman, carilah Tuhan yang benar. Bukan Tuhan yang menyuruh hanya dengan ajaran mitos. Ajaran yang namanya dari negeri Arab. Kita ini menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan kita itu dekat. Tuhan Yesus datang itu karena dia mengasihi kita semua. Tujuannya karena dekatlah kita antara manusia dengan Allah. Dia mengasihi kita semua umat manusia. Supaya kalau dia mengadili kita, dia pernah menjadi seperti manusia. Itu tujuan firman yang menjadi manusia. Tujuannya supaya kita saling mengasihi. Bukan tujuannya untuk yang namanya berperang. Ngapain kita ini harus jadi manusia yang berperang, teman-teman? Kalau datang dengan kasih ya sayang yang tinggi, maka hidup ini akan lebih baik lagi. Makanya hanya ada satu Tuhan yang benar. Tuhan yang menyatakan kasihnya. Tuhan yang peduli dengan apa yang kita lakukan kepada kita saling mengasihi terhadap manusia. Ya, jadi tujuan saya di sini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa yang saya sampaikan ini, teman-teman bisa review dari belakang. Saya menyampaikan dengan data, bukan dengan omong-omong. Bukan hanya dengan hayalan saja. Saya tidak menyampaikan dengan hayalan-hayalan. Berbeda dengan si Endang. Ngomong hanya tentang hayalan. Promosi lagi dirinya pengacara. Buktikan aja kalau kau punya kantor. Saya kira demikian teman-teman semua ya. Ini yang dapat saya sampaikan, ternyata kita berbeda kelas ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berharap teman-teman mulai berpikir untuk mencari Tuhan yang terima benar. kasih Tuhan lah, yang nyata. berkas selalu. Tuhan yang Robert, Bet, ayo kita bahas penyaliban teman-teman. Kita maraton nih ya, soalnya nanti takut nanti kabur lagi Robert. ya. Sebentar. Gak berani. Kita bahas penyaliban. Lu Kan baru maraton katanya sebentar. tadi. Ah. Bentar. Nanti Iya. ada waktunya. Gua kan udah online di Tadi bilang katanya ayo lanjut tema lain, sekarang ada waktunya. Lu kira gua mau lari? Aduh, ayo lanjut. Lu baru on, gua sudah online dari tadi 3 jam sebelum lu. Lu tadi lu enak aja bilang, ngomong ayo gua. kita, lu tadi bilang, Nandar kita selesaikan Iya, ini, nanti kita ganti tema yang lain. selesaikan ini dulu. Tema Nanti kita penyaliban. bahas tema yang lain. Bukan di Loh, waktu iya. yang ini, di waktu yang berbeda. Takut, bahas penyaliban takut ya. Ini kalah, Kenapa? ini dugubuk. Berani nggak? Kok bubuk sih? Loh, Sejak tadi kapan kamu gua bilang, bubuk? Nandar, Pak Robert, mohon maaf nih, saya hormati Anda karena senior ya. Pak Robert, ya di bidang pengacara Anda senior, baik. Tadi Anda mengatakan, Nandar kita akhir yang ini, setelah itu kita ganti tema lain. Setelah itu, Anda ngomong gitu loh, ada Saya bilang rekamannya loh. Dengarkan. Nanti kita selesaikan ini dulu. Jangan loncat-loncat. Setelah itu nanti mau tema yang lain silakan. Loh, Lah, iya, saya ayo. nggak pernah lari. Loh, kok ayo Yaudah, sekarang? ayo, Kok Anda hormati saya kan? Mau nggak? Aduh, takut ya sudah. Teman-teman, gara-gara kalah debat, Kenapa Pak harus Robert seperti itu? takut. Kalah debat? Loh, ayo lanjut bahas Saya- penyaliban. Loh, Anda hormati saya kan? Anda mau besok Loh, tidak? ngapain saya harus menghormati Anda? Loh, tadi Anda bilang karena saya senior. Iya, saya hormati Anda. Anda mau saya besok atau hormati tidak? Anda dalam arti tadi saya mengizinkan Anda untuk menjelaskan Iya, apa kalau maksudnya gitu tadi. Anda mau ya besok kan? atau tidak? Anda mau besok Loh. atau tidak? Kabur dia mau cari dulu datanya ya. Takut. Ngapain saya? Lo kok takut sih? Oh, gemeteran lu. Anda datang saja, saya layani, Nandar. Endang. Cari pendeta Ketika yang kau keren, datang, Robert. saya tidak persiapkan apa-apa. Robert. Saya layani kau. Udah. Ngapain saya sudah, Robert. takut? Ya udah nggak maksa teman-teman ya. Robert Ya, nggak mau ya Endang, sudah ya. kita. Kalau Robert Saya nggak mau sudah ya live masa lebih kita. duluan. Endang. Saya live Tadi kamu bilang lebih duluan Nandar, daripada kamu. Nandar. Besok kita ada waktu hentikan kan? yang Kenapa ini. maksa, Endang? Enggak, kamu tadi bilangnya nggak maksa, nggak besok. Tadi kamu bilangnya kita selesaikan tema ini, setelah itu kita berganti tema yang lain. Setelah itu loh, setelah yang ini.
kecuali Benar, nanti. Nandal kita berhenti ya. Gini. Setelah itu besok. Besok atau nggak mau? Aduh, takut gak punya data dia. Aduh, teman-teman terbukti ya, Robert Lele takut ya. Takut sih. Ya udah gas. Ayo gas. Besok seperti besok itu udah gak ada lagi. Ya udah nanti dia nggak mau jambak saya biasanya. Loh, ini follow. Ini Ya sudah, aku sudah follow. Iya. Belum, aku sudah follow kau. Iya. Gitu dong. Ya udah Pak Robert William Raja atau nama dulunya PC The King. Oke, kalau Anda nggak mau dan nggak berani ya sudah, saya nggak maksa kok. Makasih Pak Robert ya. Bagus. Ini kantor saya Ya, ya. bagus. Ini kantor saya. Kantor saya. Kantor kau ada Ya, nggak? tapi nggak laku. Ada Coba alamat kantor kau lihat, nggak? Nggak. lihat kantornya coba. Kutanya, ada Lihat nggak? kantornya. Ada nggak Nggak kantor takut saya? ya. Aduh. Saya takut tanya dia. ya. Kau tadi kan bilang saya senior di pengacara. Takut. Kutanya kau ada nggak? Kau ada nggak kantornya? Takut si Robert Saya tanya Lele takut mau baik-baik. kemana-mana. Loh, ngapain Enggak. masalah itu masalah privasi, kita debat. Oh, tadi lo kok privasi Loh. sih? Tadi kau ngomong Iya. saya tentang Iya, terus isinya. apa kok? Ini kantor Ngapain? saya. Kalau Makanya lu saya kan tanya, memang, apakah kalau kau lu punya memang kantor? namanya Robert William Raja, pengacara nggak laku. Coba tunjukkan kantor Betul. itu ada rental PS. Di kantor. Coba tunjukkan. Nih. Coba Alamatnya tunjukkan jelas. kantornya. Nih, alamatnya Iya, coba jelas. tunjukkan kantornya. Sepi apa rame Iya. kantornya? Coba. Ada rental PS atau tidak? Coba. Nih. Ayo. Jelas Nah, ya. Coba Jelas ya. ya. Rental PS. Robert William Ini Raja usaha. siapa rental PS? Ini usaha. Aduh. Ini masuknya Rental dari sini PS. kamu sampai di atas. Aduh. Sekarang kutanya, kau Oh, nggak ada orang, Bet. kantormu ada nggak? Pantesan. Kantormu ada nggak? Pantesan siang, Kantormu pantesan ada siang dan nggak? malam berdebat, Kantormu cari koin, ternyata ada nggak nggak? laku, Robert. Udah gini, Bet. Endang, Kenapa? kantormu Kenapa ada untuk nggak? masalah? Oke, gini, Robert. Saya Robert. tanya Anda saja, ada atau tidak, Robert. Endang? Kenapa tuh Endang, kalau masalah ini langsung? kantormu ada atau tidak? Kenapa Anda takut berdebat dengan saya masalah penyaliban? Besok jam berapa? Takut dia mau cari dulu datanya. Sekarang nggak berani. Ya. Tadi Ya katanya udah, Bet. sudah Kalau mau nggak- besok. Ya sudah. Besok Ya jam sudah, berapa? kalau nggak, ya sudah, jam segini lagi, nggak jam mau. 8 kayak. Jam 8 kalau Jam kalau 8 memang ya? mau jam Nggak, 8 ya. Anda harus Siap. mau jam 8. Statusnya Iya, oke. tentang apa? Teman-teman Judulnya lihat tentang ya. apa? Sahabat, Judulnya tentang apa? bukti Yesus tidak disalib. Kok bukti Yang Yesus disalib tidak adalah disalib? Yudas. Iya. Loh. Kok Yesus satu arah hanya menyerang Yesus? terus mau gimana coba? Kan kamu penyaliban. Oke. Gini. Temanya Oke. gini. Al-Quran atau Alkitab tentang Isa dan Yesus. Sudah selesai gitu kan. Jadi Malah ke ngawur kemana? Gini loh. Temanya penyaliban kok Quran atau Alkitab tentang Yesus kok jadi ngambang? Gini loh temanya Pak Robert. Ini temanya. Ya, gini. Al-Quran atau Bible yang benar tentang masalah penyaliban. Kalau menurut Quran kan Yesus tidak disalib. Kalau menurut Bible ini bener nggak Yesus disalib gitu loh? Berani apa enggak? Gini. Penyaliban menurut Al-Quran dan menurut ini ya, menurut kekristenan aja ya kan? Gitu dong. Gini. Biar ada ini nanti kemana-mana. Gini aja. Ya. Loh, penyaliban Betulkah? menurut Sabar dulu, Al-Quran ini dan gua kasih Kristen kan? Gua kasih solusi. Pak Robert begini. Masa, Loh, kau gimana pernah sih? buat skripsi kan? Bagaimana Loh. judul itu ada tanda tanya? Lah itu betulkah itu pertanyaan? Ini kan debat. Aduh, gimana sih? Betulkah itu pertanyaan Pak Robert? Betulkah Yesus tidak disalib menurut Al-Quran dan Bible? Ini tema debat bukan skripsi. Nih, dengar, Endang. Dengar, ku kasih tahu. Tadi ku dengar kau ya, ku kasih tahu ya. Jadi gini, Coba. judul itu tidak ada tanda tanyanya, Endang. Jadi judul itu tidak memuat kalimat tanya.
Nanti dalam Aduh, debat, baru kau mau tanya tentang yang namanya penyaliban itu menurut Alkitab, menurut Quran, itu baru mulai dengan kata tanya. Kau ngerti nggak? Ini saya ngomong kau, saya senior, supaya kau mulai berpikir. Saya naikkan standar debat kalian. Kau ngerti nggak? Baik. Oke, boleh saya ngomong Pak Robert? Pak Robert pernah nggak melihat judul debat antara Esra Soru dengan Koh Donditan, judulnya Betulkah Yesus Tuhan? Pernah nggak seperti itu? Kalau tentang itu segala sesuatu karena memang mau diserang kepada yang namanya Bukan. Pak Esra Soru untuk menjawab. Dokter. Bukan debat itu. Bukan debat. Dokter Esra. Itu bukan debat. Itu mau ditanya. Sejak kapan pendeta Esra Soru menyerang Al-Quran? Sejak kapan? Sebentar. Kita palsu. Mana coba? Udah. Mana? Pak Robert, Mana? gini Coba ya. kau buktikan. Sabar, Mana sabar, kau buktikan bahwa Esra Soru itu menyerang Al-Quran? Pak Robert, Kau yang sabar ngomong ya. sendiri kau tak bisa Ya, buktikan. gini, Pak Robert gini aja. Kalau Bisa tengah terkait, ya. sebentar ku jawab. Aduh. Sebentar ku jawab. Ketika Takut waktu banget sih, Dodi heran Setan dengan pendeta Bukan. Esra Soru, itu tidak ada Esra Soru hanya menjawab. Kenapa Anda penuh Tidak kebencian? pernah yang namanya. Bukan Dondi Sebentar. Setan, Dondi Stay. nama orang jangan dirubah-rubah. Terserah saya mau ngomong Dondi Setan, kenapa kau yang Dondi singgung? Setan, kok Dondi Dondi Setan saja biasa aja kok dia bilang dia setan. Itu dia udah jawab. Ajaran kasih nyebut orang Jadi setan. Jadi gini, ketika waktu Esra Soru dan menjawab setiap pertanyaan Dondi Setan, Saya tidak pernah bahas Esra dia Soru. menyerang. Kalau ini kita harus yang namanya counter attack. Lu nyerang, gua nyerang. Enak aja lu Ya, mau iya itu. ngomong hanya satu kita. Ya, Yang makanya itu. Betulkah Judulnya, Yesus? Aduh, judul takut. Betulkah Kau Yesus ini, kau tidak ini memang disalib menurut memang bebal, Alkitab makanya nggak dan jadi galak Al-Quran gitu loh? Galak. Oh, nggak mau. Oke lah, gini aja, Pak Robert. Jelas, saya menyampaikan Pak Robert, penyaliban Pak Robert, gini menurut aja, Quran Pak dan Robert. menurut Bible. Ini yang paling benar. Oke, sudah, Penyaliban siap. menurut Oke, Quran dan teman-teman, menurut Bible. teman-teman. Besok jam Oke, 8 ya. kita iakan, Silakan. kita konfirmasi ya, deal ya. Penyaliban Deal. menurut Al-Quran dan Bible. Oke, deal. Oke, silakan. Oke, Ya, kita ngalah. besok ya, Tema jam 8 ya. mau judulnya Jam apapun 8 nanti tetap waktu aja. Indonesia Barat ya. Iya, WIB jam 9.30 lah. Oke, Pak Robert, makasih ya. 9.30. Oke, Pak Robert. Sebentar, konfirmasi dulu. Sebentar. 19.30. Oh, 19.30. Itu ngomong yang jelas. Pak Saya Robert bukan sama. sibuk. Oke ya, makasih ya. 19.30 besok. Oke, WIB ya. WIB ya. Ya, makasih Pak Robert. Sama-sama Ya. Endang. Ya, Pak Makasih. Robert Lele, makasih.